Tadi sebagai mukaddimah kita baca bareng-bareng di hadis yang 52. Ketemu? Bunyinya idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah. Sudah ketemu? Mari kita baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kemudian hadis ke-53. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarra'ahu. Hadis yang ke-54. Idza ahsanar rajulu as-salata fa'atamma ruku'aha wa sujudaha wa qalatis salatu hafizaqallahu kama hafidtani faturfa'u wa idza asa'as salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qalatis salatu dayya'akallahu kama dayya'tani fatulaffu kama yulaffus thawbu al-khalqu fayutrabu biha wajhuhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mencoba untuk memberikan penjabaran penjelasan daripada hadis yang kita baca, dimulai hadis ke-52. Idza ataitumus sholata, apabila kamu mendatangi salat, fa'alaikum bis sakinah, maka lakukanlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, dan apabila kamu menemukan salat itu maka salatlah. Wa ma fatakum, dan apabila kamu tidak menemukan gerakan salat imam dan makmum, fa'atimmu, atau tertinggal, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Jadi begini jamaah sekalian, seumpama kita ingin mendatangi salat fardu, di musolah kita sudah azan, lalu kita terdengar lagi qomat, kita lagi jalan di rumah, itu diminta dalam hadis ini kita melangkahnya itu jangan tergesa-gesa, biasa aja, santai. Fa'alaikum bisahkina, maka melangkahlah kamu untuk menuju sholat untuk berjamaah itu pelan-pelan, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu, lalu kemudian pas kita sampai kepada yang kita tuju masjid atau musola, lalu kita lihat kita tertinggal pas imam lagi ruku, Allahu Akbar, kita ini udah wudu atau belum? Nah begitu imam sudah Sami Allahu liman hamidah, kita masuk. Nah itu kita begitu imam lagi ruku, kita jangan langsung masuk hingga kita lupa adab untuk masuk musola atau masjid. Kan kadang-kadang kita begitu ya. Begitu kita lari dari rumah cepat-cepat tergesa-gesa, kemudian kita masuk ke masjid atau ke musola, kita tinggalkan salam, lupa melangkah. Padahal malaikat setiap pintu masjid atau musola menunggu salam kita. Maka dari Nabi ini dikatakan idza ataitumus shalah, apabila kamu setiap ingin mendatangi sholat untuk berjamaah, fa'alaikum bis sakinah, tolong
dari rumah jalan tuh pelan-pelan. Masuk ke musola atau masjid juga jangan lupa kita adabnya, ucapkan assalamualaikum. Kemudian diajarkan sama guru kita, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukakan pintu untukku rahmatmu. Jangan lupa itu Nabi ngajarin. Jangan sampai kita buru-buru kita lupa adab. Jadi malaikat tuh begitu lewat kita selonong gitu. Ya dia nggak salam ya Allah. Karena nggak salam, udah malaikat nggak jawab salam. Begitu imam sudah ruku, nah kemudian kita tuh takbir yang tenang, Allahu Akbar, baru angkat tangan, imam sama makmum sudah sami Allahu liman hamidah. Kita nggak sempat ikut ruku, berarti kita tertinggal 1 rakaat. Nah begitu imam sama makmum selesai, maka kata Nabi, wa ma fatakum fa'atimmu. Kita tinggal 1 rakaat. Nah, imam sama makmum yang dulu itu salam. Nah, ini kebiasaan nih jamaah. Kalau jamaah tertinggal 1 atau 2 rakaat, tolong ya. Tolong makmum yang tertinggal ini tunggu sampai imam salamnya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita bangun. Ini kan enggak. Baru salam pertama assalamualaikum langsung dia bangun. Nah itu dihukumi makruh. Karena salam imam itu belum sempurna salamnya. Maka makmum yang tertinggal 1 atau 2 rakaat, tunggu dulu imam kelar salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum bangun deh, Allahu Akbar. Sempurnakan rakaat yang ketinggalan. Berarti kita tertib bahwa kita dari rumah berangkat sholat tenang. Fa'alaikum bis sakinah. Tolong setiap sholat itu yang tenang, jangan buru-buru. Meskipun kita ketinggalan 1 atau 2 rakaat, kata Nabi, wa ma fatakum fa'atimmu. Kalau kamu tertinggal ruku rakaat imam 1 atau 2, fa'atimmu, sempurnakan sholat kita. Kira-kira paham sampai sini? Paham insya. Hadis yang ke-53. Idza ahabballahu 'abdan. Apabila Allah mencintai seorang hamba. Nih, kalau Allah mencintai seorang hamba, tandanya ibtalahu, Allah akan uji. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, dia mau kaya, mau miskin, mau seneng, mau susah, ibtalahu, kemudian Allah uji hambanya. Apa gunanya diuji itu? Liyas ma'a, agar supaya Allah pengen ngedengerin suara hambanya yang diuji itu. Jangan kehilangan kontrol. Lagi susah, lagi urusan mentok, lagi kurang bagaimanapun keadaannya, sakit juga kita anggap nikmat sebagai musibah dari Allah, sabar. Kemudian kita lagi susah, sabar. Sebut nama Allah, ya Allah. Allah senang tuh. Di dalam hadis ini Allah senang, cinta apabila hambanya itu ngucapin sebut namanya. Apalagi kalau kita tambah doa. Liyas ma'a. Apa sih maksud Allah uji hambanya itu? Liyas ma'a tadarru'ahu. Allah pengen ngedengar suara hambanya manggil-manggil Allah. Ini di hadis ke-53. Jangan kita lagi kesempitan, lagi gundah, lagi berduka, lagi sakit, lagi urusan mentok, jangan panik, jangan marah-marah, jangan sampai berucap, mohon maaf nih, jangan sampai berucap, ya Allah hari ini gue sial banget nih, jangan. Allah murka itu. Dalam konteks hadis ini, Allah ketika menguji hambanya cuma pengen denger hambanya itu mengucap ya Rabb atau ya Allah.
atau Allahu Akbar. Allah tadarru'ahu, supaya apa yang kita minta sama Allah, Allah ijabah. Kemarin kita bahas hadis apa tuh? Tentang Rasul memberikan satu indikasi kalau kita doa sama Allah itu tanamkan keyakinan kita. Apa yang ditanam yakini untuk apa? Bil ijabah. Doa kita mau panjang, mau pendek, mau ngerti bahasa Arab atau enggak, itu yakin doa kita dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Nabi. Jangan sampai merasa kita Allah, apalagi kita nganggap Allah enggak adil. Jangan sampai. Tadi saya jelaskan di mukadimah itu. Ada suratul Fatihah pamungkas. Kalau boleh saya lihat di kitab amalan-amalan. Kitab amalan itu namanya Taubaqatul Awradun wan Nafsiyah. Saya baca kitab itu. Ini bocorannya buat cukup jamaah ini. Mbah Adlan Ali, murid Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Adlan Ali itu murid Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau pernah berkata ke seluruh santri-santrinya di Tubuh Ireng, kalau kamu pengen anak-anakmu soleh dan sukses, tolong bacakan anaknya itu Al-Fatihah 11 kali. Ini ijazah kalau dari amalan. Apabila orang tuanya pengen anaknya soleh dan sukses jadi beruntung, maka baca suratul Fatihah 11 kali. Sebut nama anak itu. Sebelum waladdallin amin, sebelum amin sebut nama anak kita. Itu amalan. Monggo yang mau diamalkan silakan, atau enggak ya enggak apa-apa. Ini amalan bisa dipertanggungjawabkan dari sanadiyah, bersambung kepada muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratul Syekh Kyai Haji Adlan Ali, terus kepada gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, terus sampai ke Rasulullah SAW. Di hadis ke-53, Allah nggak pengen apa-apa supaya kalau kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah di kehidupan kita, doa aja ya Allah. Tadi itu baca Fatihah supaya lias ma'atadarru'ahu, agar Allah mendengar semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita baca Fatihah, minta sama Allah, doa kita dinaikkan tuh oleh malaikat-malaikat Allah tuh. Namanya malaikat arham. Malaikat rahmat yang menunggu doa-doa hamba Allah. Apa sebab? Karena kita umat Nabi Muhammad yang paling spesial. Beda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Maka Allah uji dengan kita. Jangan kecil hati, jangan kecewa. Ada cara Nabi, maka doalah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-54. Idza ahsanar rajulus sholata, apabila seseorang ingin baik salatnya, fa'atamma ruku'aha, maka sempurnakan rukuknya. Jadi kalau bapak-bapak ruku ini jangan begini, Pak. Harus begini, lurus. Ya, lurus gitu. Nah, gitu terus ya. Lurus. Yang kemarin ada tutorial tuh, lurus. Dan jangan terlalu begini. Posisi tangan itu letaknya ada di dengkul, persis. Supaya tangan kita nggak bengkok. Bisa bapak-bapak lihat di YouTube tutorial tuh, tata cara sholat yang baik dan benar. Di sini hadis sesuai dengan hadis Nabi di hadis ke-54, idza ahsanar rajulus sholata, apabila seseorang ingin bagus sholatnya, fa'atamma ruku'aha, rukuknya tuh harus sempurna. Fa'atamma, rukuknya harus sempurna, karena lafaz dari redaksi hadis Nabi ini fa'atamma, bukan fa'ahsana, tapi fa'atamma ruku'aha, rukuknya harus sempurna. Maka kata hadis di Bukhari itu, apabila Rasul ruku,
itu kalau ditaruh air itu nggak bakal tumpah kemana-mana. Saking sempurnanya ruku Rasulullah, sampai diibaratkan di hadis Bukhari, Rasul andai dituangkan air 1 gelas itu nggak bakal tumpah. Saking sempurnanya ruku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wasujudaha, sujudnya tuh kudu sempurna. Ada tangan sujudnya agak lebar begitu tuh. Ada nggak begini? Tangan tuh ruku begini, sujudnya tuh. Ada. Kemudian ruku sujudnya itu tangan tidak sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Harusnya sujud dengan persis sejajar dengan telinga. Jangan di bawah wajah sampai begini nih. Itu mengganggu orang di sebelahnya. Ya. Sujud tuh pas. Karena kenapa? Karena Rasul takbir itu sejajar dengan telinga. Allahu Akbar begini. Bukan begini. Rasul nggak begini sujudnya. Takbirnya nggak segini. Tapi begitu boleh takbir, Allahu Akbar, sejajar dengan telinga. Kemudian pas sujud, Rasul ketika sujud, tangan ini sejajar dengan telinga. Dan jangan begini nih, sujud, sampai sikunya ikut rebah. Tapi yang begini nih, ya, diangkat tangan lengannya. Pas sujud jangan begini, tuh semuanya diletakin semua. Tapi kalau wanita berbeda, sujudnya sampai sini. Dia ngempit apa? Payudaranya. Gitu. Ini tentang sujud yang sempurna wanita dengan pria itu berbeda. Kalau pria begitu sujud, tangan sejajar dengan telinga. Kenapa mesti sempurna? Karena redaksi hadis Nabi di ke 54 ini redaksinya fa'atamma ruku'aha wa sujudaha. Rukuknya kudu sempurna, sujudnya juga harus sempurna. Apa benefitnya? Apa keuntungannya? Qalatis sholah. Nanti sholat ini akan berkata. Apa yang dikatakan sholat? Hafizukallahu kama hafidtani ya Allah. Tolong jaga dia sebagaimana dia telah menjagaku. Tuh, sholat aja bisa bicara. Nanti sholat ini bisa ngomong kepada Allah di hadapan Allah di hari akhirat. Hafizukallahu kama hafidtani ya Allah. Jagalah orang ini karena dia telah menjagaku. Rukuknya, sujudnya, bacaannya sampai salamnya. Ingat kemarin tutorial pas kita salam, pas gini salam ini, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu cara Nabi. Nggak boleh Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apalagi asnya itu hilang. Dalam kitab I'anatul Talibin itu batal sholat kita. Jangan pernah kita mengucap Assalamualaikum, salam bukan asnya hilang. Dalam kitab Fathul Mu'in itu sholat kita batal. Kitab I'anatul Talibin itu batal sholat kita. Hati-hati. Karena kita pengen cari sholat yang sempurna dan berkualitas. Jadi jangan main-main sholat ini. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asnya itu harus bunyi. Minimal kuping kita dengar. Maka kata Nabi, fa'atamma ruku'aha wa sujudaha. Kemudian faturfa'u wa idza sa'as salata. Kemudian apabila seseorang salatnya tidak sempurna, falam yutimma ruku'aha, rukuknya enggak sempurna, wa sujudaha, sujudnya juga enggak sempurna, apa kata salat? Qalatis shalah, nih ancaman orang yang rukuknya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna. Di dalam hadis ke-54 salat mengancam, dayya'akallahu kama dayya'tani. Ya Allah, tolong orang ini disempitkan sebagaimana aku disia-siakan. Sempit sama sia-sia itu hampir sama.
sia-siakan dia ya Allah, sebagaimana dia telah menyia-nyiakan tidak sempurnanya sujud dan ruku sholatnya. Nah, kemudian di penghujung hadis redaksi ini beliau bersabda, fatulaffu kama yulaffus tsauba, lipatlah dia sebagaimana dia telah melipat sholatnya sebagaimana lipat pakaian. Fayutrabu biha wajhu, kemudian orang ini dipukul di wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. 3 hadis malam ini memberi pelajaran buat kita. Yang pertama, kalau kita pengen sholat, berangkat dari rumah atau berangkat dari kantor menuju sholat di masjid kantor, tolong jangan terburu-buru, pelan-pelan aja. Fa'alaikum bisakinah, pelan-pelan. Inti yang pertama hadis. Yang kedua, kalau kita ingin dicintai Allah, kemudian Allah memberikan ujian atau cobaan, maka liyasma'a, berarti Allah cinta kepada hambanya, cuman pengen dengar Allah itu menyebut dari hambanya, ya Allah, ya Rabbi. Itu sampai. Dan inti yang ketiga, di dalam hadis Nabi ke-54, kalau kita sholat, dari mulai takbir sampai salam, tolong sungguh-sungguh sempurnakan takbirnya. Allahu Akbar, lebar, bukan begini ya, tapi begini, Allahu Akbar. Tuh, ya, dua-duanya Allahu Akbar, sempurnakan sampai salam. Rukunya lurus, sujudnya kepala dulu baru tangan. Ada pertanyaan, begitu pengen sujud itu kaki duluan apa kepala duluan? Apa tangan duluan? Dari ruku yang lebih didahulukan dengkul dulu apa tangan dulu? Mau sujud, mau pengen sujud nih? Kemana apa kemarin? Nah, yang sujud, yang dari ruku sujud pakai dengkul dulu boleh, pakai tangan dulu boleh. Karena Rasulullah di dalam kitab fikih dan hadis yang lain, beliau mengatakan ahyanan. Kata Nabi ahyanan, Nabi kadang-kadang begitu bangkit dari ruku, begitu turun pengen sujud, kadang-kadang dengkul duluan, dan kadang-kadang Nabi tangan duluan habis bangkit dari ruku. Yang nggak boleh itu apa? Pala duluan. Berarti apa? Nyungsap. Nah, berarti itu resiko dia dibenjol ntar. Ya. Jadi saya minta tolong sama jemaah sekalian, kalau mau sholat tolong sempurnakan sujud dan rukunya. Sebab kata sholat ini bahwa dia pengen jaga ya Allah dia, karena dia telah menjagaku. Kalau sholat sujud kita, ruku kita nggak sempurna, sholat ini berkata juga dayya'akallahu kama dayya'tani. Sia-siakanlah dia ya Allah karena dia telah menyanyiakan sujud dan rukuku. Wallahu alam bissawab. Sebelum ini pertanyaan setelah doa atau sebelum doa nih? Doa dulu dah kayaknya ya. Nanti kan panjang tuh. Baik, jemaahnya kita tutup dengan doa. Nanti saya mohon ada pertanyaan supaya kita menambah ilmu daripada hadis ini. Dengan tema yang sekarang ataupun di luar silahkan. Insya Allah saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ihal malaikatil muqarrabin. Fa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud yusabbihuna wa tayr wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum wa ya rabb Musa wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Ismail wa ya rabb Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam urzuqna fahma warzuqna ilma wal hikma wal amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin qabul ya rabbal alamin.